10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Tidak mungkin akan bertambah kebaikan dalam harta, baik milik pribadi, masyarakat, komunitas, ataupun negara, ataupun dunia dengan cara perbuatan riba. Karena Allah sudah janjikan kehancuran. Kalau Anda katakan, Ustaz, semua dunia sekarang mengatur ekonominya dengan riba, mereka maju-maju saja. Dari mana Anda tahu mereka maju-maju saja? Laporan ekonomi dunia bahwa ekonomi riba itu siklus terjadinya krisis moneter pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, kitab Qawaidu Nabawiyah, kaidah-kaidah Nabawiyah dalam kehidupan, akhlak, ilmu dan tazkiyatun nafs. Al-Qaidatun Nabawiyatus Sadisatu Wassalasun, kaidah Nabawiyah yang ke-36, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, penjaga. Ra ini maknanya luas, penjaga, pemelihara, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Ra'a, tidaklah Allah Ta'ala mengutus seorang nabi kecuali pernah ra'a al-ghanam, kambing. Kalau kita ra'a terjemahkan apa Pak? Penggembala kambing. Maknanya sama, kalimatnya sama, ra'a. Fa'ilnya ra'in. Tapi yang satu diterjemahkan sebagai pemimpin dan yang satu diterjemahkan sebagai penggembala. Tapi makna katanya adalah ra', artinya orang yang diberi amanah untuk menjaga, ya, kemudian memeliharanya, ya. Itu namanya ra'in. Nah, kata Nabi SAW, setiap kalian adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ul, dan setiap kalian akan mas'ul, ditanya tentang kepemimpinannya itu. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, fal imamu ra'in, seorang pemimpin, imam yakni baik imam dalam makna pemimpin dalam dunia atau pemimpin dalam agama, ya. Ra'in, dan pemimpin, wa huwa mas'ul, dan dia akan ditanya. Kemudian lebih spesifik lagi, warrajulu ra'in ala ahlihi,
Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Wa huwa mas'ulun, dan dia akan ditanya di akhirat nanti. Kan itu dalam sebuah hadis disebutkan, hadis yang panjang ya, tentang Dajjal. Nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan memerintahkan setiap orang untuk berhenti. Waqifuhum innahum mas'ulun. Berhenti, suruh mereka berhenti. Mereka akan ditanya. Tidak ada di antara kita ya ikhwan di hari kiamat dibiarkan berjalan kecuali disuruh berhenti oleh Allah sebelum Anda dimintai pertanggungjawaban. Waqifuhum, kata Allah. Suruh dia berhenti. Innahum mas'ul, mereka akan ditanya. Ya, kita akan ditanya di hari kiamat ya ikhwan. Setiap Anda, saya, kita semua, apalagi yang diberi amanah kepemimpinan baik dalam dunia maupun agama, demi Allah kata hadis ini tidak dibiarkan kecuali akan ditanya. Sebagaimana penggembala kambing, Pak. Setiap pulang dia akan ditanya, berapa jumlah kambingmu? Tadi kau bawa 100, berapa nih? Ditanya, apa ada yang lapar? Apa ada yang terpeleset kakinya? Apa ada yang luka? Apa yang dimakan serigala? Kalau ada, maka dia akan ditanya oleh tuannya. Sama, Pak. Di hari kiamat nanti, kata Allah SWT, kalla la wazar. Yaqulul insanu ainal mafar. Di hari kiamat manusia bertanya, kemana tempat berlari? Karena mereka lihat tidak ada tempat kecuali pasti ditanya. Kalla la wazar, kata Allah, sekali-kali tidak ada tempat lari. Ila rabbihim apa? Kalla la wazar. Ila rabbihim yawmadzil mustaqar. Yunabba'ul insanu bima qaddama wa akhar. Hari itu, hari kiamat, manusia akan diberitahu apa yang dia kerjakan dan apa yang dia telah lalaikan. Nah, ini semua berarti menunjukkan bahwa setiap kita ingin tanya. Kemudian lebih spesifik lagi, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha. Dan seorang wanita, istri, adalah pemimpin, ra'iyah, di rumah suaminya, dan dia akan ditanya. Wal 'abdu ra'in ala mali sayyidi, dan seorang budak sekalipun coba akan ditanya atas pengelolaan harta tuannya. Wa huwa mas'ul, dan dia juga akan ditanya. Ala fa kullukum ra'in kullukum wa kullukum mas'ul. Lalu di akhir Nabi SAW mengatakan, ingatlah, sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ini hadisnya, Pak, ya, hadis riwayat Bukhari. Maka di sini ada pengantar yang disampaikan oleh Syekh di sini, perkataan Umar ibn Khattab, laisa min hilmin ahabbu ila Allah wa la'am naf'an min hilmi imamin wa rifqih. Kata beliau, tidak ada kesantunan yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla dan lebih bermanfaat ya di sisi manusia kecuali kesantunan dan kelembutan seorang pemimpin. Seorang pemimpin. Ini pengantar perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kaidah yang sesungguhnya kaidah yang sangat agung dalam bab tentang hubungan kita sebagai makhluk. Ya, karena tidak ada di antara kita kecuali ada relasi sosialnya. Kita hidup ada relasi, apakah dengan ke atas mungkin dengan orang tua kita atau dengan anak kita, ke samping kiri kanan. Ya, dalam kerabat, dalam hubungan sosial kemasyarakatan pasti ada hubungan. Maka kaidah ini ya ikhwan, kaidah yang sangat agung yang seharusnya setiap kita merenungkan bahwa di pundak kita ada beban yang akan kita pertanggungjawabkan di akhir kiamat nanti. Warra'i, kata beliau, dan ra' kepemimpinan, hifzus syai', penjagaan terhadap sesuatu, menjaga. Ya, makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika minta diberi jabatan, dia katakan inni hafizun alim, aku adalah orang yang hafiz, pandai menjaga. Ya. Ya, karena diberi amanah sebagai bendaharawan negara, dia pandai menjaga. Jangan sampai dia ada uang keluar dia tidak tahu.
Ada aset negara keluar dipakai, dia tidak tahu. Dia pandai menjaga amanah dana negara ini. Ya, agar tidak dipakai kecuali sesuai dengan peruntukan. Ini hafiz. Ya, hifzus syai' wa husnut ta'ahudi lahu, dan baiknya pemeliharaan. Ada orang yang diberi amanah, dia bagus, apik sekali. Dia merawat dengan baik. Ya. Itu namanya ta'ahud. Warra'i, adapun orang yang pemimpin di sini, ra'i huwal hafizul mu'tamanu. Itu orang yang menjaga dan diberi amanah. Al-multazimu salaha ma qama alaihi wa ma huwa tahta nazarihi. Itu orang yang diberi tanggung jawab untuk memperbaiki, menjaga apa-apa yang dia diberi tanggung jawab di bawah kekuasaannya. Fa kullu man kana tahta nazrihi syai'un fa huwa matlubun bil adli fihi. Maka semua yang di bawah kepemimpinannya, maka ia dituntut untuk berbuat adil di dalamnya. Wal qiyamu bi masalihihi fi dinihi wa dinihi wa muta'allaqatihi. Dan juga menegakkan kemaslahatan dalam agama, dunia, dan hubungannya yang dengan yang lain. Fa in waffa ma alaihi min ar-ri'ayah, apabila dia menyempurnakan pemeliharaan kepemimpinannya, hasala lahul hadzal awfar, maka ia akan mendapatkan bagian yang keberuntungan yang besar, wal jazaa'al akbar, dan balasan yang agung. Wa in kana ghaira dzalika talabahu kullu ahadin min ra'iyatihi bihaqqihi. Kalau tidak seperti itu, maka ia akan dituntut oleh orang-orang yang dipimpinannya di hari kiamat nanti. Ya, makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Semua orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dan istri dan anak-anaknya. Kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, karena setiap orang takut dimintai pertanggungjawaban, karena keluarga terdekat biasanya mereka yang paling rentan untuk terzolimi. Ya, maka ya ikhwan, hati-hati. Maka lihat Allah Ta'ala katakan ketika setiap orang akan disuruh berhenti, waqifuhum. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh setiap hak akan dikembalikan di hari kiamat. Orang yang pernah mengambil hak saudaranya, apakah hartanya, kehormatannya, darahnya, akan dituntut. Sampai-sampai kata Nabi SAW, hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarana. Sampai-sampai kambing yang pernah ditanduk akan dituntut, kambing yang pernah menanduk akan dituntut oleh kambing yang pernah ia tanduk. Subhanallah. Padahal kambing tidak diberi mukallaf, enggak ada taklif. Oleh karenanya dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ketika menafsirkan ya laitani, perkataan orang kafir, wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba, maknanya ketika orang kafir melihat para binatang, wa idzal wuhusyu husyirat, kata Allah, apabila binatang dikumpulkan dalam rangka apa? Untuk menegakkan keadilan di antara mereka. Tetapi setelah mereka dikisos, mereka jadi tanah semua, Pak. Aduhai ya ikhwan, seandainya kita seperti itu, maka selesai masalah kita. Tetapi kita tidak dibiarkan jadi tanah kecuali kita mempertanggungjawabkan. Maka pada saat itulah kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, orang-orang kafir berteriak, apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba, alangkah bagusnya kami jadi tanah juga. Kenapa? Karena melihat beratnya pertanggungjawaban ya ikhwan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kata para ulama diantaranya, ya akhi, air yang Anda minum satu gelas pun akan dipertanggungjawabkan. Sudah berapa gelas kita minum ya ikhwan? Nikmat satu gelas ini enak banget, Pak. Seger di sini, Pak. Itu akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Sudahkah kita menunaikan haknya? Nikmat Allah Azza wa Jalla. Iya. Taib, ikhwani, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian di sini fassala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah SAW membagi-bagi. Ya. Al-imamu, pemimpin, ya, seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai atas kepemimpinannya. Laki-laki di rumahnya,
pemimpin. Perempuan, istri, pemimpin di rumah suaminya. Wal khadimu, juga pembantu. Ya, pemimpin. Ya, ini penjaga di rumah tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Qala Ibnu Umar radhiyallahu wa hasibtu an qad qala war rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'yati. Kata Ibnu Umar, aku mengira juga beliau mengucapkan dan seorang laki-laki pemimpin di rumah atau di harta ayahnya. Ya, seorang laki-laki terkadang diserai harta oleh ayahnya dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan harta itu. Ini semua ya ikhwan, amanah-amanah yang harus kita tunaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Taib, amma riayatul imam wilayatu umurir ra'iyah. Adapun kepemimpinan seorang imam adalah falhiyatatu min waraihim, yakni mensejahterakan mereka, yakni menjaga mereka dari belakang. Wa iqamatil hududi wal ahkami fihim, dan juga menegakkan hukum hudud dan hukum-hukum di antara mereka. Ini berbuat adil. Wa riayatur rajuli ahlihi, kemudian kepemimpinan seorang laki-laki dalam keluarganya. Fal qiyamu alaihim bil haqq fin nafq, yakni menunaikan hak-hak atas keluarga berupa apa? Nafkah. Wa husnil muasyarah, dan juga memperbaiki muasyarah, yakni hubungan. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, ini bermuasyar, bermuamalah, ya, berbaikilah, bergaulah, pergaulilah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya, bil ma'ruf. Wa riayatul mar'ati fi baiti zawjiha, dan seorang istri juga penjagaan di rumah suaminya. Fahusnut tadbiri fi amri baiti, kemudian dia memperbaiki pengelolaan manajemen rumah tangganya. Wa ta'ahudi bi khidmati adyafi, kemudian juga memperbaiki pelayanan terhadap tamu-tamu yang ada di rumah itu. Wa riayatul khadimi, kemudian juga kepemimpinan seorang pembantu. Fa hifzu ma fi yadihi min mali sayyidihi wal qiyami bi syughlihi, yaitu menjaga harta yang ada di tangannya, harta tuannya, dan juga ya, menegakkan hak-hak pekerjaannya. Ya. Walau aradna an nuqalliban nadhara fi waqi'i katsirin minal muslimina ma'a hadhil hadis, kalau kita ingin coba terapkan hadis ini dalam kenyataan kita sehari-hari kaum muslimin, ya, kita akan dapati sesuatu yang menyedihkan, kata beliau. Bagaimana ya banyaknya kepemimpinan disia-siakan. Di antaranya wa min dzalika, kata beliau, at-taqsiru al-bayyin fi tarbiyatil abna'i wal banat. Di antara yang pertama, kata beliau, gambaran penyia-nyiaan kepemimpinan adalah pendidikan anak laki-laki dan anak perempuan di dalam rumah tangga. Nah, ini dia ya ikhwan. A'azzani Allahu wa iyyakum. Seorang laki-laki adalah kepemimpinan, konsekuensi kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga ya ikhwan adalah seorang laki-laki harus memikirkan kewajibannya, tanggung jawabnya, bukan hanya memikirkan haknya. Iya. Mendidik keluarga adalah merupakan hak anak-anak dan istri kita. Walain, coba kita lihat ikhwan ya a'azzani wallahu wa iyyakum, banyaknya suami yang melalaikan tanggung jawab ini. Ada kesan bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah ibu, istri maksud saya. Padahal tidak ikhwan, laki-laki juga. Ada yang mengatakan wanita madrasah pertama. Iya betul, tapi bukankah madrasah harus ada kepala sekolahnya kan? Siapa kepala sekolahnya Pak? Ya kita, Anda. Sebagian orang suami cari nafkah, sudah cukup kasih gaji selesai, mendidik anak, itu kau tugasmu. Tidak ya ikhwan. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan rusaknya rumah tangga diawali rusaknya seorang ayah. Nah, karenanya hati-hati ya ikhwani, kita sebagai suami berat sekali.
Innakum akhaztumunna bi amanatillah, kata Allah, kata Nabi SAW, kalian mengambil istrimu dengan amanah dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan ketika Anda menikah, apa kata Allah? Wa akhazna minkum mitsaqan ghalidha. Mereka mengambil darimu, mereka itu siapa? Istrimu. Istri-istrimu sini maksudnya Pak ya. Istri-istrimu mengambil darimu apa? Perjanjian yang amat kokoh. Perjanjian yang sangat berat Pak. Setahu saya 3 kali Allah Ta'ala menyebutkan kalimat mitsaqan, perjanjian. 2 diantaranya adalah perjanjian para nabi dan rasul kepada Allah Azza wa Jalla untuk mengembang amanah risalah kenabian. Yang satu adalah amanah sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Berat ya akhwan. Oleh karenanya, betapa banyak kita membiarkan rumah tangga kita ada channel-channel TV. Ya, merusak anak-anak kita biarkan. Karena itu ikhwan, di antara orang yang Allah Ta'ala tidak mau lihat di hari kiamat, Allah tidak mau mensucikannya, Allah tidak mau berbicara dengannya. Di antaranya ad-dayyus, laki-laki yang tidak punya kecemburuan terhadap maksiat di dalam rumahnya. Ya, Anda kalau tidak punya lagi gini, maka lihat nih, kenapa pintu perusakan yang besar adalah suami Pak. Kalau Anda tidak marah, istri Anda tidak pakai jilbab, ya selesai. Anda tidak punya rasa cemburu ketika anak perempuan Anda dipacari orang, ya sudah. Pintu kerusakan dimulai dari rusaknya seorang ayah Pak. Maka itu tadi ada salah kaprah, seolah-olah tanggung jawab sekolah, mendidik itu istri. Tidak ya kawan. Pemimpin. Memang sehari-hari day to day mereka yang ngajar, tapi kita harus bertanggung jawab semuanya. Karena itu ya akhwan ya azani Allah, ada sunnah menjadikan sholat sunnah kita di rumah. Kata Nabi SAW, afdalus salatir rajuli fi baitihi illal maktubah. Kata Nabi, sebaik-baik sholat laki-laki di rumahnya Pak, kecuali sholat wajib. Supaya apa Anda sholat di rumah? Dalam rangka keteladanan. Kalau Anda sholat ba'diyah di masjid, qobliyah juga di masjid, anak istri kita gak pernah lihat kita sholat. Maka qobliyahnya atau kalau jauh ya ba'diyahnya di rumah, agar mereka lihat. Seorang pemimpin itu Pak, disebutkan orang Arab, pepatah Arab mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa sikap dan perbuatan lebih kuat dibanding bahasa bicara. Dan itu posisi ayah di situ. Kalau ibu banyak bicara, istri kan tapi ayah tidak banyak bicara, tapi dia sosok keteladanan. Karena itu Rasulullah SAW ketika memerintahkan sahabat untuk tahallul dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika sudah diteken, gak ada yang mau tahallul. Kenapa? Mereka berharap Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW merubah keputusannya. Karena mereka pengen banget umrah. Dia sudah pakai ihram, tinggal 20 kilo lagi masuk sampai ke Makkah. Tapi ternyata Nabi meneken perjanjian. Mereka harus pulang. Gak ada yang mau tahallul. Apa yang terjadi Pak? Nabi masuk ke kemah sambil marah. Gimana? Kata istrinya Ummu Salamah, ya Rasulullah keluarlah, jangan banyak ngomong. Panggil tukang cukur, bercukurlah di tengah-tengah mereka. Coba lihat ini, seorang pemimpin, keteladanan tuh. Maka dia panggil tukang cukur. Maka Nabi SAW memperlihatkan dia dicukur Pak. Kata sahabat, semua kami bercukur sampai saling rebutan, sampai ada yang luka berdarah. Kenapa? Rebutan. Yang tadinya nggak ada yang mau cukur Pak. Lihat. Efeknya keteladanan yang luar biasa dari seorang pemimpin, luar biasa. Anda berharap anak rajin ke masjid, tapi kalau Anda tidak ke masjid gimana Pak? Kasih contoh. Ya, karena anak-anak itu Pak, fotokopi yang baik sekali itu. Otaknya itu otak fotokopi banget Pak. Anda sholat jelek, cepat, maka lihat fotokopinya ada di anak kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Tahrim, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu ya dan istrimu ya, keluargamu ya dari api neraka. Berkata Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, apa maksudnya ku anfusakum? Kata beliau,
Addibuhum wa'allimuhum, ajarkan mereka adab, ajarkan mereka, didik mereka, ajarkan mereka perkara agama. Itu makna ku anfusakum wa ahlikum, maknanya addibuhum, ajarkan, wa'allimuhum, didik mereka dengan baik. Ini akhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Belum lagi yang namanya handphone. Aduh Pak, rusak ini. Ya. Semua kita, sampai anak-anak saya pun juga luar biasa susah. Padahal kami pesantrenkan. Ini fitnah luar biasa, dunia ini luar biasa Pak. Sampai sekarang pun di yang negara Islam yang dulu kuat benteng pertahanan seperti Saudi Arabia pun juga sekarang Masya Allah Pak. Karena inilah fitnah dunia. Fitnah dunia, susah. Anak kami di pesantren pun pulang-pulang juga suka main HP. Ternyata di pesantren, Allah Allah bagaimana kok bisa? Karena sesuatu yang susah dibendung. Karena itu ikhwan, ini tinggal kita yang terus mengontrol. Ingat, anak kita, Anda tidak bisa tidak masuk surga kecuali Anda disuruh berhenti. Berhenti. Kecuali Anda harus mempertanggungjawabkan anak istri Anda di hari kiamat nanti. Waqifu, kata Allah, suruh dia berhenti. Fa innahum mas'ulun, dia akan ditanya dulu. Tentang siapa? Tentang siapa yang ada di bawah kepemimpinan kita. Iya. Kemudian di antaranya akhi, Allah Ta'ala katakan wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan anakmu salat Pak. Saya tanya, saya dan kita Pak, sudah berapa sering kita ngomel masalah salat? Itu perintah Allah Pak. Wa'mur ahlaka, perintahkan keluarga, ini perintah Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah suruh kita bersabar, wastabir. Ini menunjukkan perintah ini perintah yang sangat agung karena kita disuruh bersabar. Ya. Bahkan ada contoh Allah Ta'ala mencontohkan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kata Allah Azza wa Jalla tentang Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Dan dia adalah seorang suami atau ayah yang senantiasa memerintahkan keluarganya salat. Ini teladan. Nabi Ismail disebutkan adalah laki-laki yang senantiasa memerintahkan keluarganya salat. Bahwa Bapak sudah ngaji. Alhamdulillah sudah mau duduk di sini. Tapi saya kok ngelihat anak-anak, kenapa nggak dibawa Pak? Anda tidak bisa masuk surga sebelum Anda ditanya tentang apa yang Anda telah lakukan kepada anak-anak Anda. Istri, apakah di rumah dia sholat? Sepulang ke rumah tanya, udah sholat belum? Kalau tidak, Anda akan ditanya di hari kiamat ya akhwan. Apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, kepada siapa dia WA, SMS, harus tahu kita. Di grup WhatsApp mana dia ikut, harus tahu kita. Didik dia, ajarkan dia. Ini yang tidak boleh, ini yang baik. Ajarkan kebaikan. Dengan cara yang ma'ruf tentu saja. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara Pak konsekuensi dari ini adalah ini kepemimpinan dalam rumah tangga. Terutama anak perempuan juga Pak. Bahkan lihat Umar bin Khattab ketika suami anaknya meninggal. Saya lupa cerai atau meninggal ya, tapi Hafsah jadi janda. Coba lihat Pak, lihat umat bagaimana Umar, dia mendatangi orang-orang yang saleh. Abu Bakar, sahabat setia beliau. Abu Bakar, menikahlah dengan putriku Hafsah. Abu Bakar diam. Umar marah karena Abu Bakar diam. Lihat nih bagaimana semangat seorang ayah ingin mencarikan anak perempuannya laki-laki yang soleh. Tanggung jawab seorang ayah. Karena enggak ada respon dari Abu Bakar, dia datangi lagi sahabat yang lain, Utsman bin Affan. Utsman yang baru saja ditinggal mati istrinya radhiyallahu anha, putrinya Nabi. Ummu Kulsum, Ruqayyah, dua-duanya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Utsman, aku belum mau menikah dulu. Lihat bagaimana gelisahnya seorang ayah terhadap pendidikan putrinya. Ya. Apalagi Ali bin Abi Thalib, apalagi Rasulullah SAW, Pak. Rasulullah SAW putrinya sudah menikah, masih saja beliau sangat sering mendatangi. Suatu ketika dia mendatangi rumah anaknya, dia lihat kok siang-siang nggak ada suaminya. Coba lihat.
Ya. Aina ibnu ammik, mana anak pamanmu? Dia tahu ini kok ada apa-apa. Ya wahai ayah, aku lagi ada masalah dengan dia. Maka Nabi perintahkan cari Ali. Lihat nih, bagaimana seorang ayah tanggung jawabnya masih tentu tidak masuk terlalu jauh karena dia tidak mengatakan masalah apa nak, enggak. Ya, seorang ayah yang baik jangan campuri rumah tangga anak. Tapi yang jelas kalau dia lihat masalah dia langsung dia cari Ali. Ali ada di masjid sedang tidur. Kum ya Abu Turab, bangun wahai bapak tanah. Bangun, selesai masalah. Lihat. Jangan sampai anak kita sudah menikah Bapak Ibu, tapi kita nggak pernah tahu apa keadaannya. Putrinya Fatimah pernah datang, ya wahai ayah aku minta pembantu. Rasulullah SAW mengatakan, wahai putriku, maukah aku beritahu engkau sesuatu yang lebih baik dari pembantu nak? Bacalah tasbih 37 kali sebelum tidur, takbir, tasbih, tahmid dan takbir 34 kali. Coba lihat bagaimana semangat Nabi membimbing putrinya. Satu malam dia datang, ya wahai pemilik rumah, kum, bangun sholat malam. Apa kata Ali? Sesungguhnya roh kami ada di tangan. Kalau Allah menghendaki kami akan bangun. Lalu Nabi pukul pahanya. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu suka membantah kalau diberitahu. Coba lihat malam-malam tuh. Dibangunkan anak dan menantunya salat. As-shalah ya ahlal bait, salat. Padahal mantu anaknya sudah punya istri, suami. Bagaimana yang masih ada dalam rumah tangga kita ya ikhwan? Anda akan ditanya semua ya akhi. Kalau anak Anda tidak sholat, pertama kali Allah akan wakifuhum. Suruh berhenti tuh bapaknya. Jangan enak aja mau masuk surga. Suruh berhenti dulu sebelum saya tanya apakah dia sudah mendidik anaknya. Hadza fi babil manhiyat. Ini dalam bab larangan. Wa amma taksir fi babil awal. Jadi beliau mengatakan menyia-nyiakan penjagaan terhadap anak dalam bab larangan dan perintah. Banyak larangan-larangan Allah Azza wa Jalla kita biarkan anak-anak kita, dan juga perintah, terutama perintah salat Bapak Ibu. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Kemudian wa min suwari harki hadhil qaidah nabawiyyah fi waqina, di antara bentuk terabaikannya kaidah ini di keadaan kita sekarang, ma yaqau min taksiri ba'di man awkala ilaihi min qibali waliyil amr idaratin aw riasatin aw ayyi wazifatin min wadhaifid daulah. Kata beliau, di antaranya adalah apa yang terjadi dari penyia-nyiaan terhadap orang yang diberi amanah atau wakil dalam hal urusan kepemimpinan, ya, urusan kenegaraan seperti idarah, yakni kementerian atau kepegawaian dalam urusan-urusan kepemerintahan, ya. Farubbama waqa'at taksir fi hudurid dawam. Di antaranya kata beliau, banyak orang ya akhi tidak amanah ketika disuruh datang jam. Ya akhi, kita sudah digaji. Waktu kita sudah dibeli oleh negara. Mulai dari jam 9 sampai jam 5 itu negara punya, yang memberi amanah kepada kita. Dan banyak orang datang jam 10 pulang jam 1. Ya, sampai di kantor baca koran, main game, habis itu pulang. Gimana coba? Belum lagi kalau ya akhwan, kalau ternyata dia mengkhianati orangnya dengan mengambil uang, korupsi, menerima hadiah. Kata Nabi SAW, hadayal ummal gulul, menerima hadiah dari orang yang sudah bekerja, harta khianat. Kita diberi, kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim, seorang muslim terikat dengan syarat-syarat yang ia teken kontrak. Maka ya akhwan, Anda akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan kepada Anda, baik sebagai pegawai atau sebagai manajer atau sebagai kepala bagian. Menyia-nyiakan amanah tugasnya ini juga. Wa ta'atilu masalihin nasi bila udhr, dan juga tidak melayani urusan manusia tanpa uzur. Apalagi katanya ada kaidah di negeri antah berantah dalam urusan yang begini. Apa kaidahnya?
Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah ini akhi. Barang siapa yang mempersulit urusan manusia, Allah Ta'ala akan mempersulit urusannya di hari kiamat nanti. Wa asyadda min hadha akhdhur rishwah. Ya, yaitu yang paling baik kata beliau adalah mengambil uang sogok. Ya, jadi ada uang mulus urusan, nggak ada pulus, ada pulus mulus, nggak ada pulus mampus. Ini akhwan, tidakkah mereka bahwasanya mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti? Wa hadza kulluhu khiyanatun li a'immatil muslimina wa ammatihim. Dan ini adalah pengkhianatan terhadap amanah dari pemimpin kaum muslimin dan rakyat kaum muslimin yang memberi amanah kepada mereka. Maka ya ikhwani, azani Allah wa yakum, kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, ya, innaka rajulun dha'if, wahai Abu Dzar, kau laki-laki yang lemah dalam memimpin. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam bagi riwayat bahwa kepemimpinan adalah perkara yang paling disesali di hari kiamat nanti. Bayangkan ya akhwan, kalau satu kabupaten, ini yang menyebabkan kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat lau atharat baghlatun fil Iraq, seandainya seekor keledai terpleset kakinya di sebuah jalan di negeri Irak, pada dia ada di Madinah waktu itu, la zanantu anna Allah yas'aluni yaumal qiyamah ya Umar lima la tusawwi laha at-tariq. Maka aku sangat yakin, kata Umar, Allah akan mempertanggungjawabkan saya. Wahai Umar, wahai Khalifah, kenapa engkau tidak memperbaiki jalan itu? Ini untuk keledai saja, Pak. Umar begitu takut sekali. Lalu bagaimana kalau yang diterpleset kakinya adalah seorang manusia, mukmin pula, muslim pula? Kalau yang Anda pimpin 5 orang dalam rumah tangga, beratnya keringetan kita, Pak. Bagaimana yang menjadi pemimpin 2 juta orang, Pak? Bagaimana yang 200 juta, Pak? Menyesal mereka. Kata Nabi SAW, kalian akan mengejar kepemimpinan di dunia ini. Orang kelunturkan uang triliunan demi jadi kepemimpin. Tapi mereka akan menyesal. Bayangkan, Pak, kalau 200 juta antri. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Da'il habba ala ru'usil jibal. Kata beliau, dia perintahkan, tolong simpan, letakkan biji-bijian di atas gunung-gunung. Kenapa? Kata beliau, hatta la yuqalu ja'at tayru fi biladil muslimin, supaya tidak dikatakan burung-burung kelaparan di negeri kaum muslimin. Umar bin Abdul Aziz, jangankan manusia, burung saja tidak boleh ada yang lapar. Saking takutnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Bagaimana kalau busung lapar terjadi di negeri kita? Apakah pemimpin ini tidak takut nanti dimintai pertanggungjawaban? Kau kemanakan uang rakyat yang kau tidak sampaikan kepada itu? Kau habiskan untuk poya-poya, kau habiskan untuk kepentingan kelompokmu, partaimu. Sementara ada orang jalan yang tidak diperbaiki. Ya, ngeri sekali ini sebetulnya. Ya, kalau bisa dibalik sih sebetulnya nggak ada yang mau jadi pemimpin, Bapak Ibu. Taib, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa min suwarit taqsiri, di antara bentuk pengurangan terhadap kaidah ini, ma yaqa'u fi maidanit ta'lim, yaitu dalam lapangan medan pengajaran. Nah, ini di sekolah, Pak, ini maksudnya. Min taqsiri ba'dil muallimina fin nushit li talamidhihim, ya ini guru-guru, para muallim tidak memberikan hak muridnya untuk diajarkan, dididik dengan baik. Biarkan anak nakal, dia tidak nasihati. Di antaranya kata beliau, ada mutahdhirul jayyid lil maddatil ilmiyah. Yani tidak mengajar dengan baik. Ada guru tidak mengupdate informasi, mengupdate ilmunya, itu dari 10 tahun, 20 tahun ngajar itu terus. Ya. Tidak mengupgrade kemampuannya, ya. Fa ba'dul asatidzah hadahumullah, sebagian ustaz yakni pengajar, yukarriru ma indahu, mengulang-ulang terus itu materi. Kan Anda tahu kan, ada
ada di salah satu kampung yang saya tahu. Kemarin saya pulang kampung, dia bilang, Ustadz, ada Ustadz senior kami, ya, sudah 20 tahun jadi penceramah. Kalau berceramah tidak jauh dari narkoba terus katanya, sampai masyarakat ya paling narkoba lagi katanya. Dia nggak mengupdate informasi. Nah, di antara ini, wa yuraddidu maqulahu alladhi kana yaqulu qabla sanawat, dan dia mengulang-ulang terus perkataan yang dulu 10 tahun yang lalu masih diulang-ulang terus. Ya ini ya akhi tidak amanah terhadap pengajaran. Padahal Bapak Ibu materi pelajaran banyak, kata beliau di sini, wa yaqa'u fiha iktisyafat wa nawazil, banyak sekali kejadian-kejadian baru. Ya, misalnya seorang ustadz harus juga mengupdate virus corona apa itu. Nah, ini diantara bentuk ya tidak amanahnya orang yang diberi amanah. Kemudian juga at-taqsiru fi nushil mukhti minat tullab, jadi tidak memberi nasihat kepada murid atau santri atau siswa yang bersalah. Seperti ada yang rambutnya panjang tidak ditegur, ada yang kukunya, bahkan ada yang pacaran juga tidak ditegur. Ini kita akan dimintai, Pak. Murid-murid akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, afwan, guru akan dimintai pengajar dimintai atas murid-murid yang dia ajar. Fa yadkhulu talibul madrasah awil jami'ah wa lam yasma' min asatizatihi may yanabbihu ala khatihi. Maka kita dapat di banyak orang kuliah tidak ada satupun dosen atau pengajar yang mengingatkannya kalau anak ini salah. Nah, ini yang terjadi, Pak. Kenapa di lembaga-lembaga pendidikan yang ada hanya transfer ilmu, tapi tidak ada transfer, tidak educate, tidak mentarbiyah, yang hanya mentransfer ilmu. Ini termasuk sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga walirubbama dhanna annama huwa fihi sahih, karena itu murid mungkin merasa dia sudah benar padahal dia tidak benar. Ya. Kemudian kata beliau, murid ini nanti akan jadi pengajar, berulang lagi begitu terus. Ya. Dia mengulangi kesalahan gurunya dengan metode yang sama. Ya. Taib, selanjutnya wa min suwarit taksiri al-musyahada, di antaranya juga ikhwan, kata beliau di sini, contoh-contoh bagaimana kepemimpinan yang dia disia-siakan adalah taksiru ba'dil a'immati wal mu'adzinina fi ada'i wazifatihim lati unitu biha. Yakni yang diberi amanah di dalam masjid, Pak, para imam, para muadzin, khatib. Ini juga ini. Wala'alla sya'nul khatib fi khutbatil jum'ati asyaddu akad, yaitu dalam urusan khutbah Jumat, kata beliau. Karena ini akhir khutbah Jumat ini penting banget. Karena kaum muslimin berkumpul, Pak. Kalau pengajian siang maghrib begini enggak, jarang. Karena itu ikhwan ya azani Allah wa iyyakum, ada ikhwan kita di Bekasi ya mencoba melakukan terobosan mengumpulkan ustadz-ustadz, lalu kemudian setiap Jumat materinya sama, yaitu mengacu pada materi-materi dasar akidah. Ini penting ya, khutbah Jumat jangan yang tinggi-tinggi, Pak, yang dasar-dasar. Tentang pokok-pokok tauhid, tentang pokok-pokok akidah, itu yang penting karena kaum muslimin Nah, ada khatib, kata beliau di sini, tidak pernah mengupgrade materinya, itu terus. Sehingga umat tidak terdidik. Nah, khatib ini akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Wa minal mahzan, yang menyedihkan pula, annaka tajidu ba'dul khutaba la yuqaddiru qimatul mimbar alladhi ya'tali. Ini dia tidak menjaga kehormatan mimbar yang jadi sekedar menjalankan tugas. Karena itu ikhwan, setiap kita mau khutbah Jumat hendaknya kita lihat dulu apa yang terjadi dengan umat ini. Apa yang harus titik apa yang harus kita singgung. Ya, kejadian-kejadian tentu tetap ya ada penekanan pada pokok-pokok agama. Karena itu kalau
Salat Jumat Pak, ini berkumpulnya manusia, ini tempat terbaik untuk mendidik kaum muslimin, mengajarkan tentang pokok-pokok agama mereka. Iya. Taib, hadirin melakukan Allah, kita lanjutkan nanti sedikit lagi di sesudah salat Isya insyaallah taala. Hadza wallahu alam, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.